Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we meet again for English lesson. Kita akan lagi di pelajaran bahasa Inggris. And today's material we will talk about should. Hari ini kita akan berbicara tentang should. So let's us review our last material. Kita ulangi sedikit tentang materi kita sebelumnya ya Kak ya. So first we have already studied about must or mustn't, and then has or have to. And now we want to study about should ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang must, mustn't, has atau have to, dan sekarang kita akan belajar tentang should. Tapi before we continue to the should, sebelum kita lanjut ke should ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian perbedaan dari ketiganya ini ya. Kalau misalkan must, dia maknanya harus. Jadi kalian harus melakukan suatu aktivitas pada kalimat tersebut ya. Jadi tidak boleh, haram hukumnya kalau kalian tidak mengerjakannya. Nah, di sini ada has atau have to. Nah, has to atau have to di sini dia bermaknakan perlu. Jadi it different from must or mustn't, tentu beda dengan must or mustn't. Ya, kalau misalkan has to atau have to, dia boleh dilakukan atau juga boleh tidak dilakukan. Jadi masing-masing pilihan ada di diri kalian sendiri gitu ya. Kalau must itu harus, nggak boleh kalau nggak dikerjakan. Kalau has to atau have to dia perlu ya, maknanya kalian boleh mengerjakan atau boleh juga tidak mengerjakan. So should. Nah, should, kita hari ini akan belajar tentang should. Should ini maknanya adalah seharusnya ya, kata seharusnya. Nah, seharusnya ini adalah kata yang biasa kita gunakan in advice, dalam sebuah kalimat advice atau kalimat saran atau kalimat nasihat. Ya, jadi should digunakan untuk menunjukkan sebuah saran ya. So then if you want to give an advice to your friend, please use should on your sentences. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin memberikan saran gitu kepada teman kalian menggunakan bahasa Inggris, so you have to use should. Gitu kan, kamu harus atau kamu perlu menggunakan should. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, Kak. Yang pertama, ada my clothes are dirty. Ya, my clothes are dirty. Berarti bajunya kok kotor. I should wash them. Gitu kan. Aku seharusnya mencuci mereka. Gitu kan ya, mencuci baju-bajunya tersebut. Nah, di sini should berarti maknanya dia saran karena kalimat sebelumnya menunjukkan bahwa bajunya kotor semua. Maka sarannya apa? Maka nasihatnya apa untuk kalimat di sini? Berarti should wash berarti seharusnya dia mencuci gitu kan. I should wash berarti seharusnya saya mencuci gitu. Nah, for the second one, Tom is sleep. Ya, Tom is sleepy. Ya, Tom mengantuk. Nah, berarti kalau mengantuk kira-kira sarannya apa? Oke, Kak. He should go to bed. Ya, he should go to bed. Dia seharusnya pergi ke kasur ya. Karena apa? Karena dia sleepy ya. You're sick. Kamu sakit katanya. Terus berarti kalau kita sakit, kalau misalkan kamu sakit ini nih, berarti sarannya bagaimana? You should see a doctor gitu ya. Jadi kata should nih, should ini shows an expression for an advice. Jadi menunjukkan suatu ungkapan yang bisa kalian ungkapkan kepada seseorang dalam bentuk advice atau dalam bentuk nasihat atau saran. Gitu ya, Kak. So how to make sentence? Bagaimana sih, Kak, untuk membuat kalimatnya? Di sini
kalian lihat tadi kita bilang ada kata I should wash them. Nah, di sini kita tulis dulu ya. I should wash them. Nah, I should wash them. Nah, untuk formula atau untuk rumusnya sekarang kita analisis. Berarti I ini sebagai subjek, should ini sebagai dia rumus. Oke, wash di sini sebagai verb 1. Ya. Nah, di sini berarti kalau misalkan them ini dia sebagai objek ya kayak, jadi boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Ya. Nah, jadi untuk formulanya atau rumusnya untuk yang should ini adalah berarti subjek ditambah should ditambah verb gitu. Sama seperti yang di sini. Subjek ditambah should ditambah verb. Nah, subjeknya apa aja sih? Should ini kalau misalkan yang has to, have to itu kan mereka memiliki perbedaan penggunaan ya kayak. Kalau misalkan has to digunakan untuk subjek ketiga gitu. Kalau misalkan yang have to digunakan untuk subjek pertama dan subjek plural. Nah, kalau misalkan yang ini should, dia tidak ada aturannya. Jadi dia hanya subjek, semua subjek bisa menggunakan should. Ya, all of the subject you may use should. Ya, boleh menggunakan kata should ditambahkan verb atau kata kerjanya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, nah ini ada kalimat yang sudah ibu buat. Ini kalimat yang benar ya kak. He sebagai subjek, should ini rumus, dan go ini sebagai verb. Nah, di sini adalah rumusnya. He should go. Nah, ini adalah kalimat yang benar. He should go. Kita menggunakan verb satunya verb satu dasar. Ya, jadi benar-benar dasar, tidak ada kata imbuhan atau kata tambahan yang lainnya. Ya, seperti ini. Kalau misalkan yang X ini maknanya yang salah. He should goes. Nah, goes, Kak. Walaupun di sini he, kan kalau misalkan he itu katanya ada ss-nya gitu kan ya untuk kata kerjanya. Tapi di sini kalau ada should, itu dia tidak boleh ada s lagi. Dia harus should go. Gitu. Should go. Ya, jadi langsung go, nggak boleh goes. Yang ini juga sama. Kalau misalkan he should to go, ada kata to. Ini juga salah. Jadi tidak boleh menggunakan infinitif atau kata to untuk kalimat yang menggunakan kata should gitu ya. Jadi kalau misalkan he should to go itu salah. He should go juga salah. He should going itu juga salah. Jadi yang benar hanya he should go. Gitu ya, bukan going, bukan goes atau bukan to go. Gitu ya. So di sini kita belajar tentang perubahannya. Tadi ibu bilang he should go. He should go ini adalah kalimat positif. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ubah ke dalam kalimat negatif? Tentunya kalimat negatif mengandung kata not. Gitu ya. Jadi kita tambahkan not-nya setelah should. Berarti he should not go. Atau mungkin kita bisa singkat dengan shouldn't. Ya, shouldn't. Ya, he should not go. Ini adalah kalimat negatif. So, I think enough for our lesson tonight. Our lesson today. So please listen carefully for this material as you can answer my quiz or my task. Jadi tolong perhatikan video ibu dengan baik supaya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Okay. So after this, please check out your Google Classroom. Tolong cek classroomnya setelah ini ya kak ya. Okay. I would just say thank you for you all who have watched my video till the end, yang sudah menonton video ibu sampai akhir. Okay, then see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.